Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Pancasila bersama kami dari kelompok 4. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai prokrastinasi akademik bersama Kaselin. Kaselin merupakan mahasiswa Pradita dari Angkatan 22 dan ia memiliki kesibukan pada pekerjaannya. Nah, kita juga penasaran dong, gimana caranya Kak Selin berurusan menyeimbangkan antara pekerjaan dan juga akademiknya. Dan sebelum kita masuk ke dalam agenda podcast kita, di sini izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Iyad Irfiansyah. Nama saya Sharon Sheila Shen. Nama saya Vincent Caprio. Nama saya Revan Antoni. Nama saya Febrina Luciana Manik. Nama saya Jose Yosua Prastianata. Dan kami Oke. dari kelompok 4. Untuk host, dipersilahkan untuk melanjutkan. Oke, jadi hari ini kita mau ngebahas tentang prokrastinasi akademik, yaitu kebiasaan menunda-tunda tugas yang sering jadi di kalangan mahasiswa. Hal ini itu nggak cuman mempengaruhi prestasi akademik, tapi juga mempengaruhi dan menghambat penerapan nilai-nilai sila kedua Pancasila. Nah, penasaran kan gimana kelanjutannya? Yuk simak podcast kita hari ini. Boleh dari Febrina mulai mengajukan pertanyaan ke narasumber kita ya. Terima kasih, Sharon. Halo, Kak. Selin. Halo, Terima kasih banyak ya untuk bisa datang ke podcast kami. Di sini kita mau nanya-nanya aja. Ya, pasti Kakak pernah dengar kan tentang prokrastinasi. yes, pernah. Gimana sih menurut Kakak tuh pandangan prokrastinasi itu? Oke, pertama-tama tentang pandangan ya. Sebagai orang yang punya kebiasaan nunda-nunda kerjaan itu, sebenarnya pandangannya tuh lebih ke banyak negatifnya sih daripada positifnya. Karena kalau misalnya kebanyakan kita nunda-nunda kerjaan kan pastinya kita prestasinya bakal nurun kan. Terus juga kita gampang capek karena kita ngejar-ngejar deadline. Terus juga pastinya kita stres. Itu aja sih. Oke. Tapi kakak kalau boleh tahu, meskipun di antara semua hal-hal negatif itu, ditumpukan hal-hal negatif itu, aku mau tanya nih, kira-kira ada nggak sih yang positif yang bisa kita ambil tuh dari prokrastinasi? Kalau misalnya positifnya, mungkin kayak kalau misalnya dari apa namanya, dari pengalaman sendiri, itu kalau misalnya nunda-nunda tugas tuh kayak nikmatnya cuma sesaat. Misal besok nih deadline-nya pagi, tidur dulu nih misalnya sejam 2 jam, oke lah. Mungkin abis balik kerja capek, istirahat lah sebentar. Nah itu mungkin bisa puasin mata bentar kan, tapi abis itu kayak kita jadi keburu-buru buat ngerjain tugas. Jadinya sama aja, besoknya pas bangun tidur atau begadang itu tetap kayak hilang fokus. Oke, jadi prokrastinasi itu cuman istilahnya memberikan kita tuh positifnya tuh cuma sesaat, Nikmat nggak ada sesaat. dampak, Iya, nggak ada yang bener-bener kayak positif, yang bener-bener bisa stay lama lah istilahnya ya. iya betul. Oke, Febrina boleh selanjutnya? Pernah nggak sih gitu Kakak menunda tugas itu apa aja gitu? Tugas apa aja yang Lain. ditunda ya? Iya, tugas apa aja kayak misalkan dari luar atau dari kampus atau mana? Kebanyakan sih kalau soal nunda-menunda yang pasti tugas akademik ya.
Kalau misalnya nunda-nunda pekerjaan tuh sebenarnya jarang sih. Karena kan kalau misalnya pekerjaan itu, kalau aku as a barista itu, kalau misalnya nunda-nunda kerjaan tuh akibatnya bisa fatal. Kayak misalnya ada customer datang nih, oke, udah order, terus habis itu kita ngobrol-ngobrol dulu sama barista yang lain tuh kayak nanti kan customernya bisa bad review kan ke cafe. Hmm, Nah, kalau iya misalnya sih. ke tugas itu udah pasti banyak nundanya karena yang pertama ada deadline, yang kedua itu tugasnya susah, yang ketiga kerjanya sesuai mood. Jadi kayak mood-moodan. Hmm. Bisa aja kayak setiap ada tugas tuh pasti kayak ya udahlah nanti juga bisa, ini mah gampang lah, chill gitu, bisa lah GPT. Akhirnya apa? Hmm. Sistem kebut semalam. Nah, kalau misalkan kira-kira teman-teman kakak gini, misalkan sama nggak gitu, gara-gara ada tekanan jadi prokrastinasinya hilang, atau mungkin ada motivasi lain kira-kira? Sebenarnya ya sebagai orang yang kenal baik dengan teman sendiri, karena teman kelompoknya dia aja, jadi Mm-mm. tau lah dia pasti males ngerjainnya gitu. Oh, Pasti dia kayak ogah-ogahan, gue sekelompok sama Selin, pasti nanti dia yang ngerjain, udah chill aja dulu gitu. Pasti dia oke. juga nggak mau ngerjain. Iya sih, sebenarnya karena kadang-kadang gara-gara kita rajin, teman kelompok kita malah jadi yang males ya, jadi yang prokrastinasi. Heeh, bener. Makanya kita harus kelompok sama yang pintar ya gitu. Betul. Benar. Jadi seimbang gitu ya. Iya, jilatlah teman pintar di kelas. Pintar dan rajin, guys. Pintar dan Ya, rajin gak sih? betul. Pintar dan rajin. Pintar doang gak rajin sama aja, dongo. Sama aja bohong. Sama aja bohong. Oh, oke. Sih. Tapi jujur, kadang-kadang ada orang yang ngerjain tugas kelompok itu cepat memang. Maksudnya cepat, ngasihnya apa tuh cepat. Tapi hasilnya itu jelek, istilahnya burik lah ya, kita bilang. Nah, itu tuh gimana ya? Menurut kakak? Maksudnya nggak prokrastinasi sih. Gimana tuh? Mungkin ngerjainnya asal-asalan kali, ngasal. Bisa jadi dia ini apa ya namanya, nggak nunda sih, tapi lebih ke dia nggak malas, dia ngerjain duluan, tapi dia nggak paham materinya apa. Iya. Ya bisa jadi sih. Oke. Teman-teman ada yang masih mau nanggapin nggak nih? Kalau nggak, mungkin Febri bisa lanjut. Boleh. Aku mau nanya. Kan kakak bilangnya kalau kakak rajin ya, mau ngambil semua kayak istilahnya 80% lah, apa 70% gitu tugas kelompok gitu. Berarti mungkin itu ada impact-nya mungkin dalam kesehatan atau mungkin dalam pekerjaan kakak. Itu ada gak ya kira-kira? Atau faktor lain, maksudnya akibat lain? Sebenarnya kalau misal impact yang buruk itu jelas ada. Salah satu contoh impact buruknya tuh kayak kita malah jadi ngebiarin teman kita malas-malasan. Itu pertama. Yang kedua, mungkin ada rasa nggak adil. Kenapa? Karena gue ngerjain sendiri bisa, masa lu gue suruh bagian sedikit aja nggak mau gitu loh. Terus impact buruk lainnya tuh kayak jadi kita kecapean. Ya mungkin gampang tugasnya, kayak tinggal nanya GPT, tinggal googling, tapi sama aja kayak energi kita tuh kesedot kalau misalnya ngerjain tugas kelompok tapi sendiri. Tapi dampak positifnya mungkin ya, kalau misalnya di kasusnya di gue tuh kayak gue ngerjain tugas kelompoknya matkul ini, nah dia ngerjain tugas kelompoknya matkul yang lain gitu, jadi kerjasamanya kayak gitu, sistematisnya kurang lebih kayak gitu.
Kayak kakak bilang kan kelompoknya itu aja ya. Jadi ya udah bisa saling bantu tapi di beda situasi lah istilahnya ya. Iya. Iya sih. Benar juga sih. Berarti prokrastinasi itu maksudnya nggak melakukan prokrastinasi ternyata ada dampak yang bikin kakak sendiri tuh capek ya. Maksudnya kayak ngerjain itu sendiri kan ya istilahnya ya capek mental sama capek fisik juga lah. Betul. Oke, boleh? Ada lagi yang mau kira-kira? Udah sih. Oke deh. Sip, kita bisa lanjut, Febrina. Setelah dari pertanyaan rekan saya juga akan melanjutkan ya Kak. Aku melanjutkan. Dari semua yang tadi itu, menurut Kakak ada nggak sih metode yang bagi Kakak itu bisa gitu mengubah perspektif orang tentang prokrastinasi ini menjadi lebih baik lagi gitu? Apa ya? Mungkin kasusnya gini, misal kita ngerjain tugasnya tuh di rumah online kan, kerja kelompok online misal. Nah, sinyalnya lagi nggak bagus nih, otomatis kita harus nunda kan. Nah, kalau misalnya mau diambil ke arah positif, ya lu kalau misalnya sinyal lu jelek, ya lu pindah gitu loh. Entah ke kafe, entah ngerjain tugasnya di rumah temen, jangan malah kayak sinyal gue jelek di rumah. Iya, pasti ini adalah ilham dari Tuhan agar saya tidak mengerjakan tugas gitu kan, enggak. Jadi kalau misalnya arah positifnya, ya lu berusaha, jangan malah kayak enakan gitu. Dikasih sinyal jelek ya udah, puji Tuhan. Puji Tuhan. Gitu Iya, sih. dapat teman kerja, puji Tuhan. Puji Tuhan. Tapi menurut handle, pernah nggak sih ada situasi kelompoknya itu udah bener-bener ke handle? Jadi kakak tuh rasa kayak apa ya, nggak perlu melakukan kontribusi gitu. Kakak bakal tetap nanya, butuh nggak nih bantuan? Atau kakak kayak ya udah, puji Tuhan, kelompokku udah jago nih, aku udah lah gitu. Pasti nanya sih, karena balik lagi kan kita berkelompok ya. Nilai itu udah pasti dilihat dari lu ngerjain apa gitu loh. Di satu matkul pasti kayak gitu. Jadi tetap aja harus ada kontribusinya, walaupun emang udah ada pembagian tugas, kayak contohnya gue sama temen gue, harusnya yang benernya kita tetap nanya, guys, udah sampai mana ya progresnya. Kalau emang temennya kesusahan kan bisa entah dia yang nanya ke kita atau kita yang nanya ke dia gitu. Jadi jangan kayak enakan juga kalau udah dikerjain sama temen. Jadi istilahnya tuh kayak nggak tahu diri. Oke. Berarti ini masih kekait banget ya prokrastinasi ini sama sila kedua Pancasila ya. Iya. Istilahnya adil sama beradab gitu. Iya. Adil. Dan juga lu punya adab. Setelah tadi pertanyaan juga dari rekan-rekan saya, aku mau lanjut lagi ya Kak. Oke. Jadi tuh menurut kakak tuh gimana sih prokrastinasi itu memengaruhi gak sih untuk orang-orang sekitar kita juga kan, dari cerita-cerita tadi tuh kayak pengaruhnya ya, tapi ada nggak sih yang selain itu gitu? Mungkin lebih ke adab ya, soalnya kan kalau misalnya kita sekelompok itu justru kita harus lebih disiplin, kita lebih tonjolin tanggung jawab kita, terus kita juga lebih
ngehargain waktu teman-teman kita. Karena kalau misalnya kita yang males-malesan, teman kita yang kena dampak negatifnya juga kan, ya rugi juga. Kalau misalnya orang sekelompok sama kita, Terus kalau misalnya kita nggak punya komitmen sama peduli sama nilai sendiri, apalagi kita harus peduli sama nilai orang lain, kan tidak beradab. benar sih, gak adil juga ya buat teman-teman kita ya. Iya, benar. Oke deh, berarti boleh deh dilanjut Febrina. Berarti memang cuman itu sih memang berpengaruh lah. Iya, oke, dilanjut. Oke ya. Studinya itu gimana Kak? Adakah ada sebuah aplikasi yang bantu Kakak atau apa gitu Kak? Untuk manajemen hal-hal kayak gimana Kakak bisa menyisihkan waktu buat ini, menyisihkan waktu untuk ini gitu. Paling ngelis ya, paling gampang tuh ngelis, kayak gampang sampai yang paling susah. Lebih ke manajemen waktu aja. Kalau misalnya kita mikirnya tugasnya susah-susah terus, mau kapan ngerjainnya? Kan kita juga punya batas waktu. Ya sih. Kakak kenapa ngelisnya dari yang gampang baru ke susah? Biasanya kan ada beberapa yang ngelisnya tuh yang susah dulu dikerjain, biar nanti belakangan tinggal nyantai-nyantai gitu kan. Karena menurut gue tuh ngerjain yang gampang-gampang tuh lebih ke, sebenarnya ini sesuai mood ya. Kadang ada mood gue tuh sehari bisa kayak kayak bisa deh gue ngerjain yang susah, terus besoknya kayak gampang deh ngerjain yang ini, terus langsung kayak berat gitu ngerjain semua yang gampang, terus nanti sisanya yang susah. Atau bisa kebalikannya, sesuai mood aja sih ngerjainnya dan sesuai deadline. Ya, berarti kita tuh bikin to-do list itu harus fleksibel, nggak boleh kaku lah ya. Iya, itu pokoknya sesuai sama keinginan aja, tapi ya jangan leha-leha banget juga. Oke, ada yang mau nanggepin? Boleh. Boleh. Aku mau nanya Kak, kalau kan biasanya Kakak udah beberapa tahun nih masuk ke kerja kelompok gitu kan. Biasanya tuh ada orang yang melakukan prokrastinasi. Istilahnya dia prokrastinasi terus males itu kan artinya kebiasaan tuh. Nah kira-kira kalau misalkan Kakak dapat sekelompok sama dia gitu, tuh apa gitu sebagai anggota kelompok di sekelompok sama dia gitu. Pengalaman kayak gitu sih pasti banyak ya, dan yang males itu bukan cuma 1-2 orang, palingan dari kitanya sendiri sih. Lo masih terus-terusan mau sekelompok sama orang yang gak pernah mau maju, atau lo mau ngedorong orang itu biar dia mau ngerjain, biar dia gak malas lagi. Misal contohnya ngadu ke dosen, saya sekelompok sama ini tapi dia males. Nah nanti ketahuan kan yang ngerjain siapa. Terus nanti juga kalau misalnya dosennya emang minta, ya udah catat aja dia ngerjain apa, kamu ngerjain apa. Biasanya itu ada sih di bahasa Indonesia penilaian kayak gitu. Otomatis nilai dia jelek kan. Kalau nilai dia jelek, kalau misalnya dia punya pikiran, di tugas-tugas berikutnya pasti dia nggak malas lagi, harusnya. Karena pengalaman gue gitu. Iya. Itu pun kalau dia punya pikiran. Itu kalau punya pikiran. Kalau enggak gimana? Itu pun kalau punya pikiran. Kalau enggak, ya udah kick aja dari kelas. Enggak lah. Kalau enggak ya udah kitanya yang berusaha ngejauh dari orang yang suka prokrastinasi. Iya. Itu tapi beneran ditindaklanjutin Kak sama dosen gitu?
Iya, sepengalaman gue gitu. Dan itu bikin jurnal. Jadi setelah tadi manajemen waktu ya, aku jadi motivasi gitu. Biar jujur misalnya ke dosen kan, juga membuat list gitu. Ya karena emang sebenarnya nggak apa-apa kalau misalnya mau diaduin ke dosen. Kan dia juga bisa ngambil keputusan kan, bukan cuma kita sebagai teman kelompoknya. Apalagi keputusan dosen itu sangat bulat dan bisa merubah-rubah nilai. Kayak merasa Sesi curhat. sambil menunggu teman kita nih yang ambruk internetnya katanya. Ambruk. Kalau gitu kita ke pertanyaan selanjutnya aja ya kak. Lanjut. Menurut kakak apa sih yang bisa gitu kakak berikan tips-tips buat mereka yang prokrastinasi? Kan kakak bisa menjalani hidup kakak dengan lancar nih kan, dengan pekerjaan, dengan posisi akademik yang juga lumayan gitu, gimana Kak? Apalagi kakak juga semester akhir juga mendekati. Oke. Yang pertama, kurangi stres Anda. Saya tahu ya kehidupan ini berat, tetapi kalau tidak dihindari stres, saya bisa burnout. Terus pintar-pintarlah memanfaatkan waktu, karena hidup zaman sekarang ini waktu cepet banget. Kalau misalnya kita nggak pintar-pintar manajemen waktu, itu hancur sih. Pasti kayak ketinggalan materi banget. Kayak waktu itu pas semester berapa ya? Karena udah keenakan kerja kan, jadi kayak malas nunda-nunda tugas terus jarang masuk kampus demi kerjaan. Terus jadinya kayak udahlah, gagal paham materi, ketinggalan materi, tugas-tugas numpuk. Untungnya masih bisa lulus. Kalau nggak bisa lulus, uangku yang selama ini terkumpul buat bayar matkul ngulang. Wow. Jadi kita harus ningkatin produktivitas lah intinya. Jangan males-malesan terus. Betul. Oke. Aku sekarang mau nanya Kak. Jadi kan kita sebelumnya udah lakuin wawancara nih sama beberapa orang yang melakukan prokrastinasi. Nah, itu biasanya mereka tuh didasari oleh masalah keluarga dan masalah pribadi ataupun masalah sosial kayak berteman gitu. Itu kira-kira bisa menjadi alasan nggak untuk seseorang itu melakukan prokrastinasi, atau sebenarnya mereka itu bukan sebuah alasan, maka dia yang harus sebenarnya berubah gitu. Kalau misalnya kasus kayak gitu sih balik lagi ya, mungkin lebih ke kalau misalnya emang lo ngebohong berarti lo merusak kepercayaan orang. Tapi kalau misalnya emang dia ada urusan keluarga, entah keluarganya ada yang sakit, entah dianya sakit, entah emang dia lagi di luar, emang bener-bener lagi nggak ngerjain tugas, ya mungkin bisa ditoleransi. Tapi kalau misalnya dia udah alasan kayak gitu terus ujung-ujungnya nggak ngerjain tugas juga, toh ruginya di kita juga kalau misalnya sekelompok sama dia. Waktu itu aja ya gue sempet muntaber, tapi gue tetap ngerjain tugas sampai jam 3 subuh. Jadi alasan-alasan itu sebenarnya harusnya cuma sesaat. Kalau misalnya emang ada waktu buat ngerjain, ya ngerjain. Betul gitu. Jadi tuh bagi kita tuh pekerjaan kayak gitu harus udah dedikasi dari kita sendiri ya. Ya. Kalau emang dari sononya, dari pabriknya emang udah males, ya susah sih. Mau digubris kayak gimana pun, kalau emang males ya tetap males. Nggak bakal bisa sadar kalau bukan dirinya sendiri. Berarti emang Dari dalam diri sendiri.
Berarti emang dari niatnya ya, niat sama inisiatif itu harusnya udah ada. Iya, Oke, emang harus udah ketanam sih. oke, baik. Berarti Tapi kalau misalkan seseorang melakukan prokrastinasi itu berarti bukan menjadi suatu alasan kenapa kayak untuk masalah-masalah kayak gitu gitu. Jadi maksudnya Iya, itu dia itu emang harus berubah aja gitu kan. karena masa iya sih lu ada urusan keluarga sampai kayak berhari-hari gitu misalnya. Sampai-sampai nggak ngikut ngerjain tugas kan nggak mungkin kan. Pasti ada masa-masa di mana lu lagi senggang. Kenapa nggak ngambil waktu senggang itu buat ngerjain tugas, buat buat ngerjain suatu hal yang emang ningkatin produktivitas, siapa tahu meningkat rasa ingin rajinnya. tapi Kak, ada tuh maksudnya itu kan yang nyari-nyari alasan ya. Nah, kalau aku ngelihat itu ada dua tipe nih orang yang demen prokrastinasi itu. Satu yang nyari-nyari alasan, satu yang invisible. Literally kayak ya, mau apapun yang kamu lakuin, mau apapun yang kita lakuin, nyari orang ini tuh nggak bisa gitu loh. Gitu ya. Apapun itu nggak nanggep. Maksud aku ngerti nggak kakak maksud aku? Kalau kayak gitu, kita harus ngambil dua cabang di kepala kita. Yang pertama, emang sorry to say, orangnya berkebutuhan khusus. Kayak ada aja kan, setiap orang, setiap kelas pasti ada satu makhluk yang memang harus ada treatment khusus gitu loh buat dia. Yang kedua, itu emang wataknya emang males. Tapi gue punya contoh. Jadi ada cowok. Jadi dia ini angkatan tahun 2019 kalau nggak salah. Percaya nggak percaya dia baru lulus tahun ini. Dan tahun ini juga di tahun yang sama dia langsung Wah. dapat pekerjaan. Dia langsung Wow. diterima di salah satu perusahaan. Jadi siapa tahu emang bukan passionnya dia ngerjain tugas, tapi lebih ke langsung kerja gitu. Iya. Iya Real sih. case, Jadi real emang nggak experience. mohon maaf ya teman-teman kakak-kakak. Gak apa-apa, I'm fine. Gencana. Agak nyampe. Jadi dari semua yang ini tuh bagi kakak tuh, kakak mau bilang apa sih orang-orang yang mungkin melakukan prokrastinasi secara secara bohong atau memang secara benaran, itu gimana sih kakak? Mungkin karena kita tadi ada ngebahas sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus adil dan juga beradab. Kita harus nerapin sila kedua sih di dalam diri kita sendiri. Karena selain kita nggak, kalau misalnya kita prokrastinasi, itu kan bukan cuman dampak buruknya, dampak negatifnya itu ruginya bukan cuma di kita tapi ke orang lain. Kayak nggak bisa ngehargain waktu orang lain, terus juga nggak adil gitu loh buat orang lain, terus juga kita mungkin nggak ada, kurang lah sikap empatinya sama kepedulian buat teman kita yang lain. Terus mungkin juga sarannya tuh ya harus lebih disiplin lagi, lebih produktivitas lagi. Mau gimana pun caranya kan kita tetap sama-sama teman sekelas, kita juga harus lulus bareng-bareng toh. Jadi ya mulai sekarang, mumpung masih semester muda ya adik-adik sekalian, kita buang jauh-jauh kemalasan itu, kebiasaan nunda-nunda nugas, kebiasaan males-malesan itu buang jauh-jauh deh. Jangan males-males, karena dampaknya sangat-sangat besar buat diri kita sendiri. Kalau misalnya gagal paham dosen, nggak mungkin dong ngulang 2 kali materi yang ada. Mau nggak mau kalian yang harus ngulang matkulnya di semester depan. Jadinya kejar-kejaran sama SKS deh. Jadi mahasiswa abadi.
Gitu saja loh. Ada lagi? Oh, oke. Izin bertanya juga, Kak. Kan tadi kan udah dijelasin ya buat risikonya. Kenapa tuh kita nggak boleh buat nunda? Karena tuh bakal ada risiko. Kita tuh bakal tinggalan SKS kan. Dan pada akhirnya kita tuh jadinya nggak lulus. Jadi ngulang, duit juga keluar. Nah, apa yang kesadaran yang perlu buat ditanemin ke, mungkin ini konteks Kak Selin bisa lagi ngomong nih sama buat angkatan 2024, buat ke semuanya, atau mungkin juga ke angkatan yang selanjutnya, angkatan 25, 26, 27, 28, dan seterusnya. Apa kata-kata yang kesadaran yang perlu ditanamin buat mahasiswa-mahasiswa yang baru itu? Aduh, kalau misalnya kata-kata banyak ya. Kata-kata hari ini enggak. Kalau misalnya kata-kata tuh sebenarnya banyak banget poin-poin yang ada di otak gue, tapi gue bingung cara nyingkatinnya tuh kayak gimana. Ya. Kayak nggak bisa nyingkatin gitu loh. Tapi pokoknya yang pertama itu kita harus nyaring prioritas kita dulu. Prioritas tugas kita kita apa tadi? To-do list lah istilahnya. Okay. Terus yang kedua, pinter-pinter harus apa ya namanya? Ngambil keputusan. Jangan lu udah kayak besok ngerjain tugas ini atau apa ya. Terus besoknya udah bangun nih misalnya. Aduh, males, tidur lagi gitu. Itu jangan. Terus yang ketiga, kita harus tanam di otak kita. Kalau misalnya kita nih sekarang udah kuliah, kita bukan anak kecil lagi, kita harus lulus anjay. Kalau misalnya nggak lulus, kita nih masa 4 tahun kurang gitu loh. Jadi kita jangan sampai kejar-kejaran sama SKS. Gimana caranya kita harus lulus 3,5 tahun, anjay. Paham? Paham. Wah. Paham. Solusi nih, Mas. Ada lagi? Apakah sudah paham? Paham. Mungkin itu buat yang sesi kita kali ini ya. Stres semua orang. Ya. Dan kita tadi udah dengerin dari penjelasan Kak Selin sebagai orang yang bekerja juga mengambil pekerjaan. Kita tuh tadi kan buat definisi prokrastinasi sendiri itu tuh punya banyak dampak, dan prokrastinasi akademik itu tuh kayak nunda-nunda tugas yang sebenarnya itu nentuin apakah kita itu bakal lulus atau enggak. Karena kan kita sekarang nih pendidikan di strata ya, berstrata. Pendidikan kuliah. Jadi dampaknya itu bakal kita tuh jadi ngulang lagi. Nambah waktu lagi, ngambil waktu kita yang seharusnya itu bisa digunakan untuk opportunity yang lebih baik daripada kita ngulang. Dan pentingnya juga itu tuh bakal menghargai waktu kita, waktu orang lain, bukan hanya kita aja, untuk menyelesaikan tugas dan mendapatkan nilai yang terbaik dan sebaik-baiknya. Dan itu dari Kak Selin. Terima kasih banyak telah mendengarkan dan perhatian. Mungkin foto bersama ya, foto bersama. Kakak, foto Ya, bersama. boleh deh foto bersama. Oke. Foto bersama. Oke, sip. Tuh, 2, 3. Kiss. Oke, sip. Sekarang yang paham. Paham. Yoi. Oke. Kelompok tuh. paham. Yes. Kelompok paham. Oh iya juga ya, kelompok paham aja deh. Tuh, 2, 3. Kelompok paham. Jelek banget. Kelompok paham anjir. Dasar kagem. Paham Pancasila, HAM, hak asasi manusia. Anjay. Keren. Hak asasi Sungguh manusia. shortcut.